Syurutut tayamumi asyaratun. Nah, sekarang syaratnya tayamum ada 10. Tadi kan sebab-sebabnya tayamum, dibolehkannya tayamum ada 3. Sekarang sekarang syaratnya tayamum ada 10. Kita baca yang pertama, ayakun nabi turabin. Yang pertama harus dengan debu. Harus dengan debu. Gak boleh dengan tanah, gak boleh. Artinya debu dengan tanah bedakan ya. Tapi sejenisnya. Harus dengan turab debu. Wa yakun turabut qahiran, dan wajib debu itu harus suci. Harus suci. Tidak boleh ada sedikit pun kotoran di dalamnya. Apalagi harus kencing. Karena orang kencing di halaman kita, ternyata banyak debunya diambil, maka tetap tidak sah. Karena debu itu bercampur dengan air najis. Walaupun sudah kering, tidak boleh, harus bersih dan suci debunya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan, dan tidak boleh debu yang mustakmal. Nah, ini yang kadang orang sebagian tidak peka. Mustakmal, ini Pak. Kalau air mustakmal kemarin saya jelasin lama. Itu air yang gimana Pak? Air mustakmal Pak? Air yang sudah digunakan untuk bersuci, berwudu. Bukan air saya pegang airnya, saya angkat lagi, itu mustakmal apa enggak? Ada airnya saya pegang. Air yang pegang. Terus yang saya pakai wudu, boleh nggak? Boleh, itu bukan mustakmal, bukan. Yang mustakmal itu sesuatu yang telah digunakan untuk bersuci. Saya wudu nih, kumur-kumur itu mustakmal tuh. Wajah yang jatuh menet di situ mustakmal. Tapi yang diender tadi tidak. Seperti sekarang sama nih debu. Wala yakuna mustakmalan, tidak boleh debu yang dipakai mustakmal. Misalkan mohon maaf, ini debu nih. Kita di sini ngambil debu. Terus kita pakai yang menggunakan wajah. Kita pakai. Nah ini tuh gak mustakmal, tetap suci. Yang mustakmal itu debu yang telah dipakai kemudian berjatuhan. Dan yang berjatuhan dalam mustakmal itu. Yang debu berjatuhan ke bawah itu mustakmal. Sebagaimana air wudu, kita wudu yang dimaksud mustakmal yang berjatuhan. Tapi yang tadi di sini yang kita ambil itu masih debu suci qahirah, debu yang suci. Nah itu harus debu yang suci, yang bukan mustakmal. Misalnya kita pakai debu, kita lagi bekas di sini, kita terjatuh maka itu sudah mustakmal. Jadi harus debu yang tidak mustakmal. Wala yukhalitu daqiqun walahu, tidak boleh tercampur oleh tepung atau sejenisnya. Tapi kalau udah ngumpulin debu tercampur oleh tepung atau bedak. Boleh tidak pakai tayamum Pak? Bedak kayak debu ya di bedak. Nah itu nggak boleh. Bedak, tepung bergabung kepada tadi debu, maka itu tidak boleh. Harus satu jenis, itu debu. Kemudian wayang sidahu, kemudian berniat, bermaksud. Kira-kira kalau begitu sudah mau ngapain? Pastinya mau bertayamum. Wa ayam sawajahu wa yadayhi. Nah, cuma kalau tayamum hanya 2, wajah dan tangan. Tayamum hanya wajah dan tangan bidur bataini, dengan 2 pukulan. Mohon maaf, di 2 pukulan itu enggak kayak kita wudu 3 kali basuhan. 2 pukulan itu 1 kali begini, itu untuk buka. Habis itu ambil lagi 1 kali, baru buka lagi. Kalau biasanya guru-guru kita ngajarin tayamum dari atas dulu, yang dipakai ke sini nih Pak nih, sini. Yang ini belum dipakai dulu nih. Yang sebelah sini nggak usah dipakai, sedikit dulu. Ini untuk bahan di atas, sampai situ, baru yang ini di bagian bawahnya, gitu. Jangan langsung begini, jangan kasar kan. Banyak tidak sempurna. Jadi kita ambil dua pukulan. Yang pertama itu buat buka. Sekali lagi pukulan sekali lagi itu baru buat tangan. Yang tangan kiri buat tangan kanan. Tadi kan ini udah ngambil
debu kan, yang tadi barang di sini, yang kanan baru yang kanan buat yang kiri. Tadi setengah-setengah tapi pakai artinya jari jemari ini buat atas tangan, yang telapak tangannya buat di bawah tangan. Itu cara tayamum yang harus 2 kali, nggak boleh 1 kali. Misalkan dia pintar nih orang 1 kali, ini 1 buat aja, ini 1 pelan-pelan orang lagi, gimana tuh sekali ya? Nggak begitu contohnya, nggak gini. Kan harus 2 kali, 1 kali buat muka, 1 kali buat tangan. Tapi dia pintar, 1 kali aja cukup. Yang jarinya doang dari atas buat wajah doang. Masih ada sisa nggak bisa, harus 2 kali ukuran, pertama buat wajah, kedua buat tangan. Bagaimana kalau buat mandi besar, bisa nggak kira-kira? Mandi besar pakai debu bisa, ternyata bisa, kata ulama bisa. Dia bisa. Coba kalau mandi besar, kata ulama bukan sekujur badan, sama kayak tadi. Bukan sekujur badan debu, bukan. Sama kata ulama gini. Karena bab tayamum, tapi tetap syaratnya tadi, sebab-sebab tayamum tadi nggak ada air, kita sudah nyari, kemudian air itu mahal dijual, ternyata airnya buat hewan-hewan ternak cukupnya, takutnya pada mati meninggal gitu ya hewan-hewannya, maka dia boleh nanti besar pakai debu. Itu boleh Pak. Kalau mau nyobain silakan, tapi harus syaratnya tadi 3 syarat terlebih dan dahulu. Kemudian wa ayyuzilan najasata. Nah, kalau ada najis dibersihkan dulu. Lah, kan bab tayamum enggak ada air, ini gimana cara membersihkannya? Ini kan kalau ada najis di baju kita nih, ada waktu sholat udah masuk, kita tayamum, ada najis di baju kita, di tangan kita. Tapi kita nggak bisa membersihkan karena ada debu doang. Maka tetap lanjut pakai debunya, tetap sholatnya sah, cuma harus diganti artinya di foto bahasa kitanya ya. Tapi biasanya orang nggak mungkin kena najis, orang itu nggak mungkin biasanya. Karena hidup kita kan enak di rumah, tempat pekerjaan, kecuali di luar musim hujan, apalagi takutnya ada najis. Maka kata ulama, takutnya ada najis, maka bersihin dulu najisnya. Kan saran sah sholat nggak boleh ada najis Pak. Kalau ada najis tidak sah. Karena darurat, nggak ada air, susah nyari air, adanya debu. Maka ntar kalau ada air, maka dia wudhu terlebih dahulu, sholatnya di kodok. Terus yang selanjutnya adalah wa yajtahida fi qiblati qablahu. Nah ini bersungguh-sungguh mencari kiblat terlebih dahulu. Nah, berarti benar penjelasannya bukan di ruang-ruang kayak kita nih. Di hutan-hutan tersebut biasanya guru kita jelasin ya. Kalau pertanyaan kan lagi di hutan perjalanan jauh, menentukan kiblat tersebut. Kan kalau kita sekarang kan pakai apa? Kompas ya. Udah ada kompas. Kalau zaman dulu gimana? Nah, kita cara menentukan kiblat yang pertama melihat kiblat. Kalau mampu melihat kiblat. Yang kedua, melihat orang yang melihat kiblat. Maaf. Kita lagi di pegunungan, ada orang yang naik, kelihatan itu Ka'bah. Ada ke situ sholatnya, baru ada ke situ tuh. Habis beres tak tayang. Tapi kalau kita nggak tahu kiblatnya di mana, ya udah terserah. Maka kata ulama kalau bisa sholatnya tepat arah. Arah timur, selatan, Nah selanjutnya, wa yakuna tayammum ba'da duhulil waqti. Nah wajib bertayamum ketika nggak ada air setelah masuk sholat. Waktu sholat jam 11 wudu, jam 11 tayamum nggak sah. Sebelum azan tayamum nggak sah. Pas azan tayamum maka itu boleh, apalagi setelah azan. Artinya tayamum dibolehkan setelah masuk waktu sholat. Kalau sebelum waktu masuk sholat itu capek-capek yang namanya nggak sah tayamumnya. Sekarang kita tayamum buat zuhur, nggak sah tayamumnya. Harus waktu sholat sudah masuk. Zuhur jam berapa sekian udah aja baru kita tayamum. Karena kalau nggak ada air tadi ya sebab-sebabnya. Tapi kalau beberapa menit atau bahkan beberapa jam sudah tayamum, maka tidak sah tayamumnya. Dan wa ayyatamamma likulli fardin, dan sholat menggunakan tayamum hanya satu sholat fardu doang. Enggak boleh
kita habis tayamum sempurna, sholat zuhur nggak batal, asal pakai lagi nggak tayamum lagi nggak boleh. Jadi tayamum itu sesuatu menggantikan air untuk sholat hanya satu sholat. Tapi kalau wudhu belum batal, boleh sekalian Pak. Zuhur nggak batal, asar nggak batal, maghrib nggak batal, isya nggak batal, sekalian subuh nggak batal boleh. Tapi kalau tayamum hanya untuk sholat satu doang, tapi sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh Pak. Bahkan habis maghrib pakai tayamum nggak ada air. Habis maghrib mau sholat kali boleh, asalkan sholat sunnah dulunya. Sholat mutlak 1000 misalnya, ya sholat mutlak 1000 bisa. Kalau ada badiah habis maghrib apa ke sholat sunnah, maka itu diperbolehkan untuk sholat sunnah. Tapi sholat wajib hanya satu kali. Ketemu asar nggak ada air tayamum lagi, ketemu maghrib nggak ada air tayamum lagi. Nah itu ada 10 syarat orang yang bertayamum.